saya merasakan aura wanita yang sering dibohongi oleh suami. Sudah bercerai tampaknya di sini saya melihat sangat luka batin yang sangat dalam. Bahkan ada aura semacam pesugihankah? Dan mungkin dipaksa berhubungan seksual sama pria lain. Aku memilih nomor 23. Via, seorang wanita yang lahir tanggal 23 Maret, pernah menjadi korban pesugihan oleh keluarganya sendiri. Di balik tanggal lahirnya Via, karma apakah yang akan terjadi? Sepanjang kelahiran Via dari umur 5, 6, 7, 8, 9 tahun, 10. Jelek sekali kehidupannya, ekonominya. Dan dia pun harus berdiri sendiri di sini. Kecil saya sudah mandiri ikut keluarga saya. Dan masalah cinta juga saya nggak pernah bahagia. Pertama-tama saya lihat ini ya, Via. Dari simbolnya, dari namanya, saya langsung melihat dahulu sebelum menjadi Via, kamu mempunyai karma masa lalu suka memisahkan orang lain dan kehidupan percintaan orang lain. Kamu acak-acak di sini. Dan saya lihat dari sini ada luka batin di kelahiran yang sekarang. Ada simbol pesugihan. Saya mau menjadi kaya. Gampang. Tapi kamu harus ikuti syaratku. Apa itu syaratnya? Kamu cari perempuan yang mempunyai weton sama dengan kamu. Lalu kamu jadikan dia istri. Caranya bagaimana? Saya kan nggak tahu. Kamu cari perempuan yang punya tanda lahir tahi lalat di tengkuknya. Ya, kok tega sih ngerebut pacar gue? Siapa yang ngerebut pacar kamu? Pacar kamu yang ngegodain aku. Bohong, sayang. Dia yang godain aku. Ih, dasar perempuan gata. Jangan pada buat onar ya di sini. Iya, maaf, Bang. Kita pergi, Bang. Sana lo. Makasih ya, Mas. Kalau nggak ada Mas, mungkin saya udah nabrak tembok itu. Ini dia cewek yang gue cari. Iya. Hai Via. Mas Anton, ini nih Mas yang kemarin nolongin aku. Haru. Anton, terima kasih ya kemarin sudah bantuin Via. Dia sudah banyak cerita kok. Silakan duduk. Makasih ya. Silakan. Via adalah wanita nakal. Dia suka menggoda laki lain. Kamu kenapa, Mas? Kamu wanita nakal. Maksud kamu apa? Aku nggak suka kamu menggoda laki-laki lain. Mas, ada apa ya Mas sama Mas Anton? Kok tiba-tiba gitu? Udah, biarin aja dia pergi. Kamu tenang aja. Kan ada aku di sini. Saya minta kamu membuat Via gatal-gatal. Kok gatal-gatal gini?
Kamu ditipu siapa, Via? Sama mantan suami saya. Usia berapa kamu menikah? 35 tahun. Sudah sangat Matang. matang untuk seorang perempuan ya. Jadi kamu merasa kamu nggak punya pilihan waktu itu? Ada pilihan, tapi saya nggak tahu kenapa saya mau nikah dengan dia. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, Mas. Kok kamu bisa tahu alamat aku? Aku itu tahu tentang kamu. Kamu sakit aja aku tahu, Bu. Kamu nggak usah minder kayak gitu. Kamu nggak usah takut. Kalau kamu nggak keberatan, aku mau lihat muka kamu. Ayo buka. Kamu pasti geli kan, Mas, lihat wajah aku. Aku sama sekali tidak geli ngeliat muka kamu. Lagian juga aku punya penangkalnya kok. Nih. Pakai ini bisa sembuh, Mas. Minum aja dulu. Penyakit kamu akan hilang. Mas, aku nggak gatal-gatal lagi. Tapi kenapa aku bisa tiba-tiba sakit gini ya, Mas? Itu pasti ulahnya Anton. Udah santet kamu. Kamu jangan sembarangan nuduh ya, Mas ya. Nggak mungkin dia ngelakuin itu, Mas. Dia kan pacar aku. Via, kalau kamu nggak percaya, kamu bisa buktiin sendiri ke rumahnya Anton. Santet kamu itu udah aku balikin ke dia. Panas. Aduh, panas ya Allah. Gatal. Aduh. Mas Anton? Iya. Oh, jadi benar. Kamu yang udah nyantet aku, Mas. Siapa? Maksud kamu apa? Nyantet apa? Udahlah ya, Mas ya. Mulai sekarang aku nggak mau lagi berhubungan sama kamu. Mulai sekarang kita putus. Ya, aku nggak mau putus. Ya, ya, aduh. Ya, ya. Hei, Heru. Mas Anton, kamu ngapain kesini, Mas? Kamu pasti yang udah buat aku kayak gini. Untuk merebut Via dari aku, kan? Jangan sembarangan kamu. Siapa ini? Dan saya melihat juga dalam terawangan saya, Via dipaksa melakukan hubungan seksual demi pesugihan. Ada apa kalian memanggil? Aku akan memberikan ilmu pada kalian supaya kalian tidak ketahuan bila merampok rumah orang. Dan di saat kalian bekerja, kalian harus memakai kolor hijau. Jika ilmu kalian ingin bertambah tinggi, kalian harus berhubungan dengan istri di saat istri datang. Mas, aku masih capek, Mas. Setelah kolor hijau berhubungan dengan istriku, aku akan bertambah kaya. Roy, Via benar-benar dibutakan oleh pria tersebut karena memang bagian dari hidupnya. Dan ini memang bagian dari yang harus dia jalanin sekarang dan berkelanjutan terus-menerus. Ada satu yang belum dia ceritakan dalam penglihatan batin saya. Tampaknya kamu mengalami kekerasan dalam juga di sini. Berhasil. Dengan memakai kolor hijau itu,
kamu tidak akan terlihat sama pemilik rumah itu. Iya, ini aku udah nyampe rumah kok. Kalau kamu ingin meningkatkan ilmumu, kamu bisa berhubungan badan dengan gadis itu. Ini bentar lagi aku mandi kok. Kamu juga mandi ya. Udah pulang, Mas? Iya, nih buat kamu. Wah, banyak banget belanjanya, Mas. Dapat uang dari mana? Emangnya uang itu turun dari langit? Ya aku kerja lah, usaha. Gimana sih kamu tuh? Banyak tanya. Ya, tapi banyak banget, Mas. Bukan dari perampok kan? Teman-teman, kita cari istri seperti istrinya Mas Heru. Iya, agar penghasilan kita meningkat. Itu. Makanya cepetan cari istri kalian. Yang wetonnya sama kelahiran kalian sama. Habis itu jadi ikan tumbal buat kolor hijau. Udah, jangan banyakan mikir. Cepetan cari sana calon istrinya. Kalau gitu, kita saling bantu aja gimana? Setuju. Ya bener, kalian harus saling bantu biar sama-sama sukses. Terima kasih. Sekarang pengikutku tambah banyak. Kalau kayak gini terus nih, hasilnya banyak. Saya bisa cepet kaya. Tapi kamu juga harus melakukannya dengan nenek itu. Enggak. Saya nggak mau. Harus. Atau aksi kamu akan ketahuan. Ayo sana. Kampung kita jadi nggak aman nih. Gara-gara ada kabar tentang kolor ijo. Iya nih, apalagi kita perempuan. Yaudah yuk, mendingan pulang aja. Daripada kita yang keluarga jadi korban. Ayo. Kayaknya aksi gue udah mulai kecium. Ya udah ntar gue nyusul sana ya, lu tungguin aja. Oke? Ntar lagi gue jalan nih. Yuk. Mas, tahu nggak sih di kampung ini tuh lagi diteror sama kolor ijo. Aku takut tahu Mas. Kamu ini segala takut. Nggak apa-apa. Aku takut jadi korbannya Mas. Gue yakin kita itu tidak mungkin jadi korbannya. Ini rumah nggak bakal jadi korbannya. Tenang aja deh kamu deh. Kok kamu seyakin itu Mas kalau kita nggak akan jadi korban? Mas, kamu dengerin aku nggak sih? Pokoknya aku mau rumah kita dijaga security Mas, biar aku aman. Ah udahlah. Sekarang pokoknya aku harus pergi nih. Temen-temen aku udah nungguin. Kamu tenang aja, nggak usah takut ya. Kalau Rijo, tolong jaga rumah saya. Saya mau pergi dulu. Siapa kamu? Diam! Jangan teriak! Diam. Lu teriak, gua habisin lu. Habisin. Jangan sakiti saya. Kita nggak banyak itu lu. Asal di mana perhiasan dan uang lu? Ada di kamar. Cepat ambil. Ambil lu. Kenapa lu? Bapak gua lebih. Siapa yang mau geluk? Kagak gua. Kenapa lebih? Mau apa nih? Ambil lu.
Kamu, tolong! Tolong! Saya menikah dengan dia juga lahir anak saya. Nggak sampai 9 bulan, prematur. Disuruh awalnya dia terus-terusan. Saya lahir 3 minggu. Saya suruh berhubungan seksual dengan dia, bayangkan Mas. Sakitnya gimana coba? Kok saya nggak mau dipukul. Berkali-kali seperti itu. Bos, untuk apa saya di sini, Bos? Saya perlu media untuk bicara dengan kolor hijau. Bagus, Hero. Kamu selalu mentaati perintahku. Apapun akan saya lakukan. Tapi ada yang lain yang harus kamu lakukan. Selain meniduri korban-korbanmu, Apa itu? kamu harus berhubungan dengan istri kamu. Tepat setelah istrimu melahirkan. Saya nggak bisa. Kesian istri saya. Pasti dia kan capek. Apa nggak ada syarat yang lain? Kalau kamu tidak mau menjalani perintahku, kamu akan mati, Hero. Tarik nafasnya, terus. Terus, tarik nafasnya, tarik. Bayinya sehat. Makasih ya Bu Bidan. Bu Bidan, tolong sekarang bayinya dibersihkan aja. Bu Bidan sekarang pergi. Baik, Pak. Makasih. Kamu kenapa, Mas? Kamu harus melayani aku. Jangan gila ya kamu, Mas. Kalau kamu nggak mau melayani aku akan sakitin bayi itu. Jangan, Mas. Pokoknya kamu harus turutin kemauan aku. Apa nih? Apa ya? Kayak ada batasan gini. Tenang saja, Pak. Rumah ini sudah saya jaga dengan pagar gaib. Siapapun orang yang berniat jahat tidak mungkin bisa masuk rumah ini, Pak. Bagus. Kalau begitu, saya lebih tenang meninggalkan rumah ini. Pergi dulu ya. Ternyata kamu pengikut kolor hijau yang berhasil menembus pagar gaib saya. Mas Heru kemana ya? Kok belum pulang juga? Ini ruangan apa ya? Kenapa Mas Heru selalu ngarang aku masuk sini? Kenapa banyak kolor hijau di sini? Kamu ngapain di dalam ruangan ini? Apa maksud semua ini, Mas? Apa kamu selama ini kolor hijau yang meresahkan warga? Iya. Kamu nggak perlu ikut campur. Aku nggak mau lagi Mas tinggal sama kamu. Aku jijik sama kamu. Mulai sekarang aku akan bawa anak aku keluar. Via.
Aku sudah menghipnotis dia. Dia pasti menuruti perintahmu. Iya. Kamu tidak boleh meninggalkan rumah ini. Apa yang kalian inginkan? Aku juga ingin menjadi kaya. Iya, kami ingin menjadi pengikutmu. Tolong bantu kami. Istriku memiliki weton yang sama denganku. Bagus. Kalian bisa jadi pengikut aliran kami. Tapi ada syarat yang harus kalian lakukan. Apa itu? Kamu harus berhubungan dengan istri kamu ketika istri kamu sedang haid. Dan itu adalah syarat awal untuk memiliki kekuatan kolor hijau. Kalau misalkan saya tadi bisa mengingatkan sedikit apa yang dibaca oleh Roy, kamu juga dipaksa oleh suami kamu untuk melayani laki-laki lain demi kepentingan tertentu. Saya nggak bisa bilang ini pesugihan atau apa karena saya belum mendengar dari kamu. Iya, dia punya persugihan. Aku ingin saja lebih dari kamu. Aku harus melakukan apa? Kamu harus menyuruh istrimu melayani laki-laki lain. Via. Mas, kita jalan-jalan yuk. Aku kan belum pernah ngajak kamu jalan-jalan. kita mau kemana, Mas? Kita pergi ke suatu tempat lah. Kita berdua aja ya. Kamu tenang aja. Bayinya kan kita bisa titip. Sebenarnya kita mau kemana sih, Mas? Udah, kamu ikut aja. Ya? Ya udah, kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Iya. Ini rumah siapa, Mas? Makan, Pak. Ya. Oh ya. Istri saya, Pak. Ini uangnya, Pak. Makasih ya, Pak. Maksudnya apa, Mas? Dia siapa? Aku mau kamu melayani Bapak. Enggak, Mas. Mas, kamu jangan gila, Mas. Mas, aku nggak mau. Mas, Mas jangan gila, Mas. Mas. Kamu jangan bantah ya. Aku nggak mau, Mas. Mas Ada, dia. Mas. Ayo, Pak. Mas. Ya. Mas, aku nggak mau. Mas. Mau kemana kamu? Kamu pasti mau kabur kan? Enggak. Kamu jangan macam-macam ya. Kalau kamu baik, kamu mau selamat, kamu tunggu sini. Ini pasti ulahnya kolor hijau. Ilmu aku tambah tinggi. Diancam apa, Via? Sehingga kamu mau melayani laki-laki lain? Anak saya mau diambil, Mas. Mau diambil membuat korban persugihan supaya dia kaya. Aku harus kabur dari rumah ini. Mumpung Mas Heru nggak ada di rumah.
masuk ke rumah lagi? Kok di sini lagi? Ternyata mudah sekali mendapatkan uang. Lumayan juga. Tinggal buka lemari, ambil uang. Suara siapa ya? Tapi kok nggak ada orangnya? Pak, tunggu sebentar ya. Baik, Bu. Kamu kolor hijau itu kan? Kamu. Hei, mau kemana kamu? Mau apa kamu? Saya akan menangkap kamu. Kamu gak akan bisa menangkap saya. Kurang ajar. Kurang ajar. Makanya jangan kepedean mau nangkap gue. Ternyata kamu. Saya mau tahu sekarang masalah pesugihan yang dilakukan suami kamu. Apakah menghasilkan sampai detik ini? Iya. Iya, apa? Apa yang dicari atau yang dihasilkan tuh apa? Harta. Dalam perkumpulan mantan suami kamu berapa orang, Via? Banyak. Ada seperti grup gitu ya. Grup. Jadi kamu bisa bilang mereka pemuja, Iya. setan. Iya, di Jakarta juga tempatnya. Cuman saya nggak sebutkan di mana gitu. Cuman di tepi pantai. Di tepi pantai Iya. daerah Jakarta. Daerah Jakarta. Karena saya tahu itu aneh gitu. Jadi orang-orang itu kayak mayat hidup gitu. Ini beneran. Dan persugihan itu selalu dia buat setiap malam Jumat Kliwon. Itu wajib. Bulan pertama. Semakin bertambah anggota aliran kolor hijau, berarti aku berhasil. Tolong biarkan aku pergi. Tidak bisa. Kamu akan menjadi tumbal kami. Kita harus kasih tahu teman-teman. Di sini ada perkumpulan aliran sesat. Ada warga yang perhatikan kalian. Kalian harus pergi dari sini. Ayo. Kemana mereka ya? Ya udah, kita pulang aja yuk. Yaudah, yuk kita balik aja deh. Mereka pikir mereka bisa menemukan kami. Gak segampang itu. Kamu pernah menyaksikan suami kamu mengorbankan nyawa? Tidak mengorbankan nyawa, tapi anak-anaknya cacat semua. Ya Allah, kenapa ya anak kedua aku harus mengalami kebutaan? Sudah, titipkan saja ke panti asuhan. Aku nggak mau punya anak buta. Enggak, Mas. Aku mau ngerawat dia sendiri. Mas, kamu mau ngapain, Mas? Kalau kamu nggak mau, aku mau buang anaknya. Mas, jangan, Mas. Mas, jangan. Mas, aku akan ngelakuin apapun, tapi aku mohon jangan buang dia, Mas. Baik, anak ini akan aku kembalikan. Tapi ada syarat. Kamu harus melakukan semua yang aku perintahkan. Oke, apapun itu akan aku lakukan asal kamu gak nyakitin dia, Mas. Kamu harus banyak melayani laki-laki lain. Iya, Mas. Aku akan lakukan.
Pekerjaan aja nggak jelas, tapi rumahnya bisa sebesar itu. Gosipnya sih dia pakai pesugihan, tapi saya nggak tahu juga sih. Agak mungkin bisa mendadak kayak gitu. Pasti dia pakai pesugihan. Ini harus saya laporin. Kemarin cewek itu, tahu nggak lo? Itu dia bos, orangnya bos. Makanya jadi orang jangan suka ngomongin orang. Via sudah bersih dari ikatan gelap suami kamu, tetapi ada jumlah korban yang dijadikan tumbal. Ada angka 10 di sini, 10 korban. 10 korban wanita. 10 korban wanita. Hamil atau tidak, Roy? Mereka dihamili dan mereka butuh darah. Bapak ngapain kesini, Pak? Bapak udah lama cari-cari kamu. Kata orang, kamu sudah jadi orang. Ternyata benar, kamu sudah kaya. Tapi kan Bapak juga udah lama ninggalin Via. Lebih baik sekarang Bapak pergi aja deh dari sini. Kamu jangan kurang ajar ya sama orang tua. Bapak butuh uang. Via nggak punya uang, Pak. Masa rumah segede gini nggak punya uang? Nggak mungkin. Via nggak bohong, Pak. Semua uang itu punya Mas Heru dan Via tuh nggak berani ngambil, Pak. Kalau begitu, Bapak ambil sendiri. Pak, Bapak jangan masuk, Pak. Lepasin! Enggak boleh masuk. Ah! Pak! Jangan, Pak. Pak, itu duit suami saya, Pak. Ah! Pak! Pak, apa itu? Ini uang putri saya. Sini, kembaliin. Bapak! Jangan! Kembaliin. Mas, jangan, Mas. Berhenti, Mas. Pak, pergi, Pak. Buruan pergi, Pak. Hah? Dasar menantu pelit. Kamu ya? Siapa yang ngizinin nerima kamu? Hah? Dia kan bapak aku, Mas. Bodoh amat. Mau itu bapak kamu kayak mau siapa? Dia mertua kamu, Mas. Aku nggak peduli. Pokoknya mulai detik ini, kamu nggak boleh keluar rumah. Biar laki-laki aja yang datang. Dia boleh singkat cerita ke kita. Bagaimana kamu membebaskan diri dan jiwa kamu dari mereka waktu itu? Saya kabur. Ceritakan. Saya bebas dari diri sejak saya lahir, saya baru sadar. Saya lahir anak saya. Saya baru sadar. Saat itu waktu saya nikah, apa yang dibilang dia, saya nurut aja. Apa yang saya punya, saya kasih semua buat dia. Semuanya. Apapun itu sampai habis semuanya. Dan ujung-ujung anak saya kabur. Tetangga saya yang mau kabur saya. Saya pulang. Dari situ saya ceritakan semua ke keluarga saya. Dan keluarga saya bilang, ada seperti kayak kiai gitu ya. Dia bukan dukun atau apa, tidak. Emang dia maunya niat saya nggak baik dari awal. Dari situ langsung saya proses cerai, Mas. Rahma. Via, kamu kenapa, Via? Via! Apa-apaan kamu? Siapa yang nyuruh terima tamu? Hah? Enggak, Mas. Rahma kebetulan lewat aja kok. Sini kamu masuk. Masuk. Dia aja deh. Masuk! Mas. Kasihan banget sih Via, ya ampun.
Ini Pak Ustadz rumahnya. Kamu tunggu di sini saja. Biar saya yang masuk. Pak Ustadz hati-hati ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Hentikan. Kalian semua ini pengikut aliran sesat. Sadarlah kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata benar, si Heru melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan. Nah, itu dia. Ayo, kejar. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tragis banget ya meninggalnya. Iya. Saya baca dari penerawangan Roy di sini, karma buruk kamu masih bisa diubah. Bagaimana caranya, Roy? Jadi saya melihat via karma buruknya bisa diubah. Dan kamu akan mengalami kehidupan yang enak. Semakin tua akan semakin enak, tetapi sekarang lagi membayar karma. Ya. Dan kemudian karma baiknya adalah jika kamu melihat seseorang yang sudah bercerai, kamu menjadi teman baiknya dan kamu memberikan semacam satu solusi juga buat mereka. Memberikan kesenangan juga buat para ibu-ibu yang sudah bercerai. Dan kemudian saya juga berpesan, jika kamu punya kelebihan di suatu saat nanti, masuklah ke pundi-pundi keuangan kamu kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama orang yang sudah bercerai. Silakan Ibu. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih. Silakan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terimalah tobat hamba. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum
am lam tunzirhum la yu'minun. Perceraian itu memang dibolehkan di agama kita, tetapi Allah tidak suka. Namun, jika untuk kebaikanmu kamu harus melakukan itu, lakukanlah. Karena aku sebagai teman kamu, aku juga nggak rela kalau kamu terus-terusan disiksa sama suami kamu. Karena aku paham betul bagaimana rasanya. Terima kasih ya, Fia. Apa yang terjadi pada diri saya, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi penonton semua. Dalam surat Al-Zalzalah, Allah berfirman, "Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarah pun, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, akan mendapatkan balasan dari Allah. Seperti halnya, saya yang dulu suka membuat pasangan berpisah, ternyata Allah balas di dunia, di mana saya juga berpisah dengan suami saya. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berbuat baik kepadanya. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.